Zulaikha Nuraini alias Nur Elis alias Bu Nur semakin hari semakin merasa dongkol saja pada suaminya Robert Kevin Ellis alias Pak Bob atau yang biasa dipanggil orang-orang dengan nama Mr. Bob. Pasalnya meskipun mereka memiliki beberapa usaha yang sukses, tapi belakangan Nur merasa kecewa atas sikap dan tingkah suaminya yang menurutnya semakin pelit, tukang selingkuh, dan mulai kasar padanya. Robert Kevin Ellis adalah seorang pengusaha jutawan, berkebangsaan Inggris Australia, kelahiran Ottawa, Selandia Baru, pada 1 April 1954. Ia dibesarkan dan menghabiskan masa kecilnya di sana, bersama 3 saudara kandungnya. Ketika beranjak remaja, Robert bersama orang tuanya pindah ke Australia, sekolah hingga sukses menjadi seorang pengusaha. Ia lalu menikah dan memiliki 2 orang anak, tapi sayangnya pernikahan pertamanya itu kandas dalam perceraian. Di tahun 1986, Robert yang telah menjadi duda sukses ini pertama kalinya bertemu dan berkenalan dengan wanita Indonesia asal Surabaya, Jawa Timur bernama Zulaikha Nuraini. Di mana sejak pertemuan pertama itu, Robert memang sudah kepincut dengan Nur yang muda, cerdas, dan manis. Dari kedekatan tersebut, mulailah tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya. Nur yang masih sangat muda begitu kagum pada sosok Robert, yang menurutnya kala itu sangat mempesona dengan kesuksesannya. Betapa tidak, Robert yang kala itu memiliki usia 15 tahun lebih tua dari Nur, memang sudah memiliki beberapa perusahaan, baik di Selandia Baru maupun di Australia. 3 tahun menjalin asmara. Akhirnya pada 1989, Robert mantap menikahi Zulaikha Nuraini. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Nur melahirkan 2 anak laki-laki dari pernikahan tersebut. Setelah sempat tinggal di Australia, pasangan beda negara ini lantas memutuskan untuk menetap di Bali, Indonesia, tepatnya dengan membeli sebuah villa mewah di Emerald Villa, Blok C6 Jalan Karangsari nomor 5, Sanur, Denpasar, Bali. Lalu mereka membangun usaha di Jakarta dan Bali yang cukup sukses. Berawal dari membangun perusahaan di bidang konstruksi, yang kemudian berkembang ke bidang properti, telekomunikasi dan water sport, yang diantaranya perusahaan telekomunikasi PT Masindo Utama Nusantara dan perusahaan selam bernama Bluefin. Dari semua perusahaan tersebut, Nur sebagai pemegang saham dan direkturnya, sementara suaminya Robert, atau yang lebih dikenal dengan Mr. Bob, sebagai tenaga ahlinya. Ketika kedua putra mereka beranjak remaja dan memilih berkuliah di Australia, Bob dan Nur memilih tetap tinggal, serta fokus mengurus perusahaan di Indonesia. Robert alias Bob beberapa minggu sekali harus bolak-balik Jakarta-Bali, juga ke luar negeri beberapa bulan sekali untuk mengecek perusahaan. Sementara Bu Nur, sebagai pemegang saham sekaligus direktur, lebih banyak berada di Bali. Tahun 2014, ketika usia pernikahan mereka menginjak 24 tahun, keharmonisan rumah tangga antara Mr. Bob dengan Bu Nur semakin tak harmonis saja. Mereka mulai sering bertengkar dengan alasan perbedaan pendapat, juga karena Bob yang menurut Nur mulai pelit, berlaku kasar saat marah, mulai berselingkuh dengan wanita-wanita Bali. Tapi ketika masa liburan, putra mereka pulang dari Australia, baik Bob maupun Nur seolah bisa menutupi keretakan rumah tangga mereka. Hingga si anak bungsu yang bernama Peter Joshua Ellis, yang memang lebih sering pulang dibanding kakaknya John, mulai melihat perlakuan tak baik ayahnya pada sang ibu. Peter pun kemudian mengetahui jika kedua orang tuanya telah pisah kamar entah sejak kapan. Peter tak bisa berbuat banyak, yang ia tahu ayahnya orang baik, memiliki tanggung jawab tinggi terhadap keluarga serta penyayang. Begitupun dengan sang ibu Nur, bagi Peter dan kakaknya tetaplah ibu yang hebat. Ketika kembali ke Australia, pada kakaknya John Michael Ellis, Peter menceritakan kondisi ayah dan ibunya yang tampak tak akur saat terakhir kali ia pulang ke rumah di Bali. Suatu hari di awal bulan Oktober 2014, Nur memiliki rencana untuk membeli rumah yang ingin diberikannya kepada 2 putranya itu, tapi ternyata rencana tersebut tak disetujui oleh Bob. Tak hanya itu, ketika Nur meminta jatah bulanan sebesar 19.000 US dollar, suaminya itu juga menolak. Hal inilah yang kembali memicu pertengkaran hebat di antara mereka. Hari itu Selasa 14 Oktober 2014 sekitar pukul 7 malam, bertempat di ruang tamu villa mewah tempat tinggalnya, Nur curhat pada salah satu pembantunya yang bernama Marlina Bella Zagu alias Feli.
Saya stres melihat kelakuan Bob. Feli, kok masalah saya nggak kelar-kelar ya dengan Bob? Saya sudah nggak tahan, Vel. Apa Feli punya teman yang bisa membereskan Pak Bob? Saya tak punya teman, Bu, jawab Feli. Mendengar itu Bu Nur berkata lagi, coba kamu tanyakan ke Ariel. Siapa tahu Ariel punya teman yang bisa bereskan Pak Bob. Setelah berkata seperti itu, Bu Nur lalu beranjak mengambil handphonenya, lalu menekan nomor Adrianus Ngongo alias Ariel, yang merupakan pacar Feli yang juga telah dikenal oleh Bu Nur. Setelah panggilan tersambung, handphone diserahkan kepada Feli. Saat itu Ariel berkata, ya Bu, yang lalu dijawab oleh Feli. Ini saya Feli, Ibu mau minta tolong sama kamu untuk bereskan Pak Bob. Setelah itu handphone diserahkan kepada Bu Nur. Halo Ril, ini saya Bu Nur. Saya sudah tak tahan dengan sikap Pak Bob ke saya. Saya sangat tersiksa. Apa Ariel punya teman yang bisa bereskan Pak Bob? Akan saya usahakan cari info untuk itu, Bu, jawab Ariel. Pembicaraan ketika itu juga didengar oleh Juliana Billy alias Yane, yang juga membantu Bu Nur sama seperti Feli. Keesokan harinya Rabu 15 Oktober sore, sekitar pukul 15.30 waktu setempat, Ariel menghubungi temannya Martin dan menjelaskan jika ia diminta bantuan oleh Ibu Nur, majikan Feli. Bantuan apa? Tanya Martin. Bantuan untuk membunuh suaminya Ibu Nur. Bisa? Jawab Martin. Di hari Kamis 16 Oktober keesokan harinya, Martin menjemput seorang temannya yang bernama Urbanus Yohgogi alias Ur, lalu diajaknya ke tempat kos Ariel di Jalan Mahendragata, Denpasar. Selanjutnya mereka bertiga dengan menggunakan 2 motor menuju ke arah Sanur, janjian ketemuan dengan Bu Nur untuk cek lokasi. Ketika pria itu menunggu Bu Nur di depan toko mimba daerah Sanur, tak lama kemudian Bu Nur datang dengan mobil Avanza Silvernya, lalu memberi kode agar mereka mengikutinya. Setibanya di depan kantor PLN Jalan Danau Poso, semuanya berhenti untuk menitipkan motor. Lalu Bu Nur meminta ketiga pria itu segera masuk ke mobil untuk menuju villa guna pengenalan lokasi. Setibanya di villa, Ariel, Martin, dan Ur segera masuk ke dalam setelah Feli membukakan pintu. Feli kemudian mengantar pria-pria itu untuk berkeliling villa sambil menjelaskan ciri-ciri Pak Bob yang bertubuh besar sekitar 103 kg dengan tinggi sedang sekitar 168 cm. Setelah kira-kira 10 menit berkeliling villa, Bu Nur lalu mengajak mereka ke sebuah bedeng yang berada di daerah Sudamala Sanur untuk membicarakan rencana lebih lanjut. Martin berkata jika biayanya 150 juta rupiah yang langsung disanggupi oleh Bu Nur. Di hari Sabtu 18 Oktober, Martin menghubungi temannya yang bernama Yohanes Hairokodu alias Yonis via telepon. Akan diajaknya untuk mengeksekusi korban. Dan di hari Minggu pagi 19 Oktober sekitar pukul 9, Martin kembali menelepon Yonis, memintanya supaya datang ke tempat kosnya di Jalan Kebo Iwa, Denpasar. Setibanya Yonis di tempat itu, ternyata sudah ada teman lain yang bernama Rangga alias Angel. Setelah semua berkumpul, mereka menyiapkan alat untuk eksekusi, berupa pipa besi dan balok kayu yang dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di dek atau di pijakan kaki Honda Vario yang dinaiki oleh Yonis. Siang itu sekitar pukul 12.30, Yonis membonceng Ur, mengikuti motor Martin yang berboncengan dengan Rangga menuju ke arah Sanur. Mereka lalu berhenti di depan toko mimba menunggu kedatangan Ariel. Sekitar 1,5 jam kemudian, Ariel datang bersama Feli dan Juliana Billy alias Yane dengan berboncengan 3 naik motor. Tak berapa lama setelahnya Bu Nur menelepon Feli, menanyakan keberadaan mereka dan menyuruh agar semua menuju ke bedeng tempat mereka ketemuan 2 hari yang lalu. Di bedeng itu Feli dan Juliana kembali menjelaskan ciri-ciri Pak Bob dan menjelaskan keadaan villa. Bu Nur yang kemudian datang saat itu langsung berkata pada Martin agar eksekusi dilakukan jangan menggunakan cara sadis. Cukup membekapnya saja agar tak bisa bernafas. Jadi alat yang sudah disiapkan agar dibuang saja. Selanjutnya Bu Nur bersama Feli dan Juliana pulang ke villa untuk memastikan keadaan. Setibanya di villa, Bu Nur memastikan jika suaminya Pak Bob memang sedang keluar. Pukul 16.30 ketika tiba di villa, 5 pria itu langsung diajak masuk oleh Feli dan disembunyikan di kamarnya atas perintah Bu Nur. Selanjutnya Bu Nur memberikan alat yang akan digunakan untuk menghabisi suaminya, berupa bantal dan sarungnya, handuk, dan tas kain hitam untuk menutup kepala korban saat eksekusi. Sekitar pukul 18.30 waktu Bali, robot Kevin Ellis alias Pak Bob tampak pulang.
Setelah masuk, Pak Bob sempat berbicara dengan Bu Nur di ruang tamu. Sekitar setengah jam kemudian Pak Bob beranjak menuju dapur pembantu, diikuti oleh Bu Nur. Sebelum Pak Bob masuk dapur, Bu Nur memberi kode dengan berkata, "Pak Bob sudah datang." Dan begitu Pak Bob membuka pintu dan masuk, Bu Nur segera menarik pintu dan menutupnya. Lalu Rangga mengunci pintu itu, mengambil posisi di belakang Pak Bob. Berikutnya dari arah belakang, Rangga membekap mulut Pak Bob dengan handuk itu dan membuat korban jatuh dengan posisi telungkup dengan kepala menghadap ke arah pintu dapur. Yonis dibantu Martin menindih tubuh korban, sambil Martin mencekik leher korban dengan kedua tangannya, sementara Rangga tetap membekapnya, sehingga korban menjadi lemas dan mulut mengeluarkan darah. Martin lalu mengambil dompet korban meletakkannya di atas meja. Ia lalu mengambil 2 pisau dapur, satu diserahkannya kepada Ur, satu lagi diserahkan kepada Ariel. Ur menusuk ke arah perut 1 kali dan menggorok lehernya. Ketika itu Rangga menutupinya dengan handuk agar darah tak muncrat kemana-mana. Mereka membungkus jenazah korban dengan kantong plastik hitam dan pembungkus sofa yang telah diberikan oleh Bu Nur, lalu membersihkan ceceran darah korban. Saat eksekusi itu berlangsung, Feli dan Juliana bertugas menjaga anjing di belakang villa supaya tidak berisik dan mengundang kecurigaan tetangga. Lalu Bu Nur memanggil Feli, mengajaknya masuk ke kamar Pak Bob untuk membantunya menghitung uang 50 juta rupiah yang akan diserahkannya kepada Martin, sementara yang 100 juta akan diberikan keesokan harinya. Begitu dirasa semua beres, 5 pria itu lantas mengangkat korban, memasukkannya ke dalam mobil Avanza milik Bu Nur. Malam itu mobil Avanza Silver itu melaju mencari lokasi pembuangan jasad. Hingga tibalah di area persawahan Desa Sedang, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung yang dirasa sepi. Ur, Martin dan Rangga mengangkat lalu meletakkan bungkusan plastik berisi jasad itu di sebuah parit dekat sawah. Sesampainya di villa, mereka membersihkan area dapur, membereskan beberapa barang bukti, yakni pisau, selimut, bantal, lap yang terkena darah, lalu dibuang oleh Bu Nur ke area pembuangan sampah di Jalan Bypass Sanur. Keesokan harinya, seorang warga sebenarnya sudah melihat bungkusan plastik di area persawahan itu, tapi ia mengira jika itu adalah bangkai anjing yang sengaja dibuang oleh seseorang. Barulah di tanggal 21 besoknya sekitar pukul 8.30 pagi, saksi yang sama mulai penasaran, ingin melihat isi plastik itu. Saat dibukanya itulah ia begitu terkejut. Ternyata di dalamnya adalah jasad seorang pria bule dengan tangan dan kaki terikat dalam kondisi tewas berlumuran darah. Setelah dilakukan visum, identitas korban diketahui bernama Robert Kevin Ellis, berusia 60 tahun, kewarganegaraan Inggris Australia, beralamat di Villa Emerald, Jalan Karangsari, Betngandang, Sanur, dan Pasar Selatan. Dari pemeriksaan terdapat luka-luka akibat benda tumpul dan benda tajam, dan ditemukan pula tanda-tanda terendam air. Sementara penyebab kematiannya dipastikan karena putusnya pembuluh darah besar di leher sebelah kiri. Di hari itu juga polisi mendatangi dan menggeledah villa serta mobil milik korban yang ternyata ditemukan bercak darah di sana. Saat polisi tiba, Bu Nur, istri korban, sedang santai menonton TV, tidak tampak terkejut ketika polisi menyampaikan jika jasad suaminya telah ditemukan. Melihat gelagatnya, polisi langsung mencurigai wanita itu. Dari hasil penyelidikan, Andrianus Ngomo alias Ariel yang ditangkap lebih dulu selang 2 hari dari penemuan mayat. Lalu Nur Ellis, istri korban, bersama 2 pembantunya Feli dan Juliana juga turut diringkus. Nur Ellis, istri korbanlah yang diduga kuat sebagai otak pembunuhan ini. Dari pengakuan Julaika Nur Aini alias Nur Ellis, ia melakukan perencanaan pembunuhan itu karena merasa kesal pada suaminya. Menurutnya, sejak beberapa tahun belakangan suaminya telah berubah menjadi semakin pelit dan tukang selingkuh. Nur ingin menyingkirkan suaminya sekaligus agar bebas memiliki akses harta. 5 hari dalam pengejaran, lalu giliran Urbanus Yohgogi alias Ur dan Yohanes Sairokodu alias Yonis ditangkap di wilayah Sumba. Dan terakhir, pada 20 Januari 2015, setelah 3 bulan dalam pelarian, akhirnya Martin dan Rangga pun berhasil ditangkap di daerah Sumba setelah sempat sembunyi di hutan. Kedelapan pelaku, semua dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, sesuai pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman maksimal hukuman mati.
penjara seumur hidup, atau maksimal hukuman 20 tahun penjara. Hingga pada akhirnya Pengadilan Negeri Denpasar memvonis Zulaikha Nur Aini alias Nur Elis dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Lalu Marlina Belasago alias Feli dan Yuliana Billy alias Yane, kedua pembantu itu masing-masing divonis 10 tahun penjara. Lalu Ariel, Martin, Rangga, Yonis, dan Urbanus masing-masing divonis 15 tahun penjara. Sekian kisah ini. Terima kasih waktunya. Jaga diri. See you.